Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kami dari kelompok 13 mata kuliah Pendidikan Multikultural akan membahas tentang lembaga-lembaga pendidikan non-formal dan informal dalam menerapkan pendidikan multikultural. Pemateri pertama yaitu Agus Ardiansyah, pemateri kedua Norma Nur Hasanah, dan pemateri ketiga Fani Hartini. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu pengertian pendidikan multikultural, pengertian lembaga pendidikan non-formal dan informal, dan penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan non-formal dan informal. Bismillahirrahmanirrahim. Pengertian pendidikan multikultural. Akar kata multikulturalisme adalah kebudayaan. Pengertian kebudayaan menurut para ahli sangatlah beragam. Namun, dalam konteks ini, kebudayaan dilihat dalam perspektif fungsinya sebagai pedoman bagi kehidupan manusia. Dalam konteks perspektif kebudayaan tersebut, maka multikulturalisme adalah ideologi yang dapat menjadi alat atau wahana untuk meningkatkan derajat manusia dan kemanusiaannya. Multikulturalisme mengakui dan mengagungkan perbedaan dalam kesederajatan baik secara individual maupun secara kebudayaan. Multikulturalisme memandang sebuah masyarakat mempunyai sebuah kebudayaan yang berlaku umum dalam masyarakat, yang coraknya seperti sebuah mosaik. Di dalam mosaik tercakup semua kebudayaan dari masyarakat-masyarakat lebih kecil yang membentuk terwujudnya masyarakat yang lebih besar yang mempunyai kebudayaan seperti sebuah mosaik tersebut. Istilah multibudaya atau multiculture jika ditelaah asal-usulnya mulai dikenal sejak tahun 1960-an. Setelah adanya gerakan hak-hak sipil sebagai koreksi terhadap kebijakan asimilasi kelompok minoritas terhadap melting pot yang sudah berjalan lama tentang culture dominan. Wilhelm Lika berpendapat bahwa multibudaya atau multiculture merupakan sebuah pengakuan, penghargaan, dan keadilan terhadap etnik minoritas, baik yang menyangkut hak-hak universal yang melekat pada hak-hak individu maupun komunitasnya yang bersifat kolektif dalam mengekspresikan kebudayaannya. Materi selanjutnya yaitu tentang pengertian pendidikan non-formal dan pendidikan informal itu sendiri. Yang pertama yaitu ada pendidikan non-formal. Pendidikan non-formal ini adalah suatu lembaga pendidikan yang disediakan bagi warga negara yang tidak sempat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu dalam pendidikan formal. Nah, lembaga penyelenggara pendidikan non-formal itu seperti kelompok bermain, kemudian taman penitipan anak, lembaga pelatihan, sanggar, kelompok belajar, majelis taklim, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu pendidikan informal. Pendidikan informal ini adalah pendidikan yang ruang lingkupnya lebih terarah pada keluarga dan masyarakat. Pendidikan keluarga ini merupakan pendidikan pertama dan utama. Dikatakan pertama karena bayi atau anak itu pertama kali berkenalan dengan lingkungan dan mendapatkan pembinaan dari sebuah anggota keluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Hartini dari
kelompok 13. Saya di sini akan menerangkan tentang penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan non-formal dan informal. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang telah disebutkan oleh Saudari Norma tentang Sistem Pendidikan Nasional, pada pasal 13 ayat 1 menyebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, informal, dan non-formal yang saling melengkapi dan memperkaya. Nah, jika dilihat dari aspek waktu, peserta didik mengikuti pembelajaran di sekolah kurang lebih sekitar 7 jam atau 30%. Pendidikan di sekolah berkontribusi hanya sekitar 30% saja. Selebihnya, keberhasilan peserta didik berada pada lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat. Pendidikan multikulturalisme menawarkan alternatif melalui strategi berbasis kemanfaatan keragaman yang ada di masyarakat. Pembelajaran multikultural ini merupakan kebijakan praktek pendidikan dalam mengikuti, menerima, menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, dan kelas. Jadi, dari pembahasan di sini, pendidikan multikultural ini berperan dalam proses pendidikan non-formal maupun informal. Yang pertama, ada penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan non-formal. Dalam kehidupan sekarang ini, pendidikan memang sudah cukup maju, akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang memang sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga negara. Oleh karena itu, pendidikan non-formal menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan walaupun tidak dari pendidikan formal seperti sekolah. Nah, pendidikan non-formal yang berwawasan pendidikan multikultural dapat diimplementasikan antara lain di yang pertama, lembaga pelatihan, kegiatan belajar masyarakat, kelompok belajar, majelis taklim, melalui pelatihan-pelatihan, pengkajian-pengkajian, dan penyajian-pengajian yang berwawasan multikultural. Kemudian, sebaliknya, pendidikan dilaksanakan dengan menekankan pada keterbukaan, kebersamaan, toleransi bahkan sejak dini. Nah, pendidikan non-formal lebih cenderung mengarah ke pendidikan masyarakat. Pendidikan masyarakat merupakan sebuah proses dan program yang secara esensial berkembang. Pendidikan berbasis masyarakat akan sejalan dengan munculnya kesadaran dengan berhubungan sosial bisa membantu pengembangan interaksi sosial yang membangkitkan konkret terhadap pembelajaran berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam kehidupan sosial, politik, lingkungan, ekonomi, dan faktor-faktor lainnya. Nah, sementara pendidikan berbasis masyarakat ini sebagai program harus berlandaskan pada keyakinan bahwa partisipasi aktif pada warga masyarakat hak dan keyakinan. Oleh karena itu, pendidikan non-formal juga berhubungan dengan kemajuan budaya dan pelestarian budaya. Pendidikan non-formal mencakup pendidikan masyarakat. Di dalamnya masyarakat tersebut terdapat macam budaya dan kultur yang sudah melekat dan membudidaya dalam masyarakat tersebut. Nah, selain itu, pendidikan multikultural sangat dibutuhkan dalam memahami konsep pendidikan non-formal. Nah, kemudian kita bahas tentang penerapan pendidikan multikultural di lembaga pendidikan informal. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan. Nah, pendidikan informal sesungguhnya memiliki peran dan kontribusi yang sangat besar dalam keberhasilan pendidikan. Pendidikan multikultural ini dapat diimplementasikan di lingkungan keluarga, di mana bahwa keluarga sebagai pesona sosialisasi yang inti seperti dalam masyarakat merupakan media pembelajaran yang paling efektif dalam proses interialisasi dan transformasi perubahan nilai, serta sosialisasi oleh anggota keluarga. Peran dalam menanamkan nilai-nilai yang lebih cepat berkembang pada multikultural dengan mengedepankan penghormatan, pengakuan, perbedaan yang ada di lingkungannya seperti yang telah disebutkan tadi ya, ada ras, agama, golongan, dan kelas-kelas lainnya. Nah, hal ini merupakan cara paling efektif dan elegan untuk mendukung terciptanya sistem sosial yang lebih berkeadilan. Ya, cukup sekian
pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.